Bab 1157 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Suara memekakkan telinga Suke bergema di seluruh area pusat kota. Lebih dari selusin penjaga kota Baihui langsung tertegun, dan tak satu pun dari mereka berani bergerak sejenak. Bahkan kepala penjaga yang sombong pun sedikit ketakutan saat ini. Aura Suke tiba-tiba membuatnya kewalahan, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Rupanya, ini di luar dugaannya. Kekuatan yang ditunjukkan Suke barusan sudah cukup untuk menakuti semua orang. Jika bukan karena prestise gubernur kota, dia tidak akan berani menangkap Suke. Namun, Suke sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada gubernur kota. Di depan begitu banyak orang, dia mengancam akan membantai semua orang di kota Baihui, yang mengejutkan semua orang. Orang ini mengerikan. Bunuh semua orang di kota Baihui? Beraninya dia mengatakan itu? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Siapa dia? Tiba-tiba, banyak penonton mulai berdiskusi dengan suara rendah. Cukup. Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Setelah itu, seorang pria berambut merah berjalan keluar. Pria itu sangat muda dan tampan. Fitur wajahnya tajam seolah-olah telah diukir dengan pisau, dan dia memiliki rambut merah. Dia sama sekali tidak terlihat aneh atau keluar dari arus utama. Sebaliknya, dia memiliki pesona yang kuat dan jahat. Cildeling, para penjaga menyambutnya dengan hormat begitu mereka melihatnya. Para penonton juga terkejut. Putra gubernur kota, Ling Feng? Kenapa dia ada di sini? Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Aku khawatir Ling Feng adalah alasan mengapa sekte pencuri berani bertarung di jalanan. Tidak heran, konvensi pemurnian peralatan akan diadakan di kota Baihui. Gubernur kota tidak punya waktu untuk menangani masalah sepele ini. Saya khawatir penjaga ini juga dipanggil ke sini oleh Ling Feng. Banyak pembudidaya yang telah tinggal di kota Baihui selama bertahun-tahun mengetahui gaya Ling Feng, jadi mereka segera mengetahui alasannya. Faktanya, karena Ling Feng maka sekte pencuri berani mengabaikan aturan kota dan membunuh Suke di jalan. Yang mengejutkan semua orang, lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia dari sekte pencuri dibunuh oleh Suke dalam sekejap. Oleh karena itu, Ling Feng ingin menangkap Suke dengan bantuan peraturan kota. Dia tidak menyangka Suke akan begitu sombong hingga mengancam semua penjaga. Karena itu, Ling Feng tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Ling Feng, Suke tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dia memandang pemuda berambut merah di depannya dan langsung terhibur. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa di cincin penyimpanan kepala sekte pencuri adalah pakaian dalam asli yang dipesan oleh Tuan Muda Ling Feng. Bahkan pedang artefak langit rendah di tangannya dicadangkan oleh Ling Feng. Sekarang, tampaknya Tuan Kota Muda Ling Feng ini memang menyerangnya dengan suatu tujuan. Namun, dia tidak menyangka bahwa salah satu orang yang ingin dia peras adalah putra penguasa kota-kota Baihui, yang cukup menarik. Jadi, Anda adalah Tuan Kota Muda Ling Feng. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, kata Suke sambil tersenyum sambil menatap Ling Feng sambil berpikir. Ling Feng mengerti arti nada dan mata Suke, jadi dia menjawab dengan serius, saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda tidak berbicara omong kosong. Saya bisa membiarkan masa lalu berlalu, tetapi Anda harus menyerahkan pedang dan kotak di tangan Anda. Tanda seru petik 2. Yo, Tuan Kota Muda Ling Feng, sepertinya kamu belum mengetahui situasimu. Biarkan aku memperingatkanmu, perhatikan sikapmu, kata Suke sambil tersenyum. Dia tidak takut sama sekali. Wajah Ling Feng segera menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk menyangkal Suke. Orang-orang lain di daerah ini bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut gaya biasa Tuan Kota Muda, dia sombong dan lalim. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menjadi begitu sombong di depannya? Intinya adalah bahwa Tuan Kota Muda ini bukanlah seorang idiot. Dia adalah seorang penguasa yang menempati peringkat ke-66 dalam daftar manusia dari daftar tripod surgawi. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong dan lalim. Mengapa dia menahan amarahnya tiba-tiba?
Apa yang kamu inginkan? Ling Feng bertanya dengan serius setelah hening sejenak. Aku tidak menginginkan apapun. Jangan menghalangi jalanku dan jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan tadi. Suke menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung melawan para pembudidaya di Earth Celestial Stage. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan para pembudidaya di Earth Celestial Stage, dia yakin bahwa dia bisa membombardir seluruh kota Baihui dengan teratai api 6 warna dan kemudian melarikan diri dengan selamat. Jangan pergi terlalu jauh. Jika kamu tidak menyerahkan kotak itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Feng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak peduli seberapa kuat Suke, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan Suke pergi. Kotak itu terkait dengan reputasinya. Begitu terungkap oleh Suke, reputasinya akan hancur dan bahkan ayahnya akan terpengaruh. Jika kamu menginginkan kotaknya, kamu bisa menukarnya dengan beberapa artefak surgawi. Suke segera membengkokkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Pakaian dalam itu tidak berguna baginya. Secara alami, dia ingin menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Aku tidak punya artefak surgawi. Kalau tidak, aku tidak akan meminta pedang di tanganmu. Ling Feng berkata dengan serius, namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertarung dengan adil. Apa? Kamu ingin memberiku kesempatan untuk bertarung dengan adil? Suke langsung geli. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku kesempatan sekarang. Kedua, meskipun aku memenuhi syarat, mengapa aku harus bertarung secara adil denganmu? Kamu tidak berani, Ling Feng menjawab secara langsung dan singkat. Suke langsung tidak senang. Bajingan, beraninya kamu mencoba memprovokasi saya? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan terprovokasi. Oke, karena kamu ingin pertarungan yang adil, aku akan memberimu kesempatan ini. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bertarung? Suke segera berteriak. Pergi ke cincin hidup dan mati. Ling Feng menunjuk ke pusat kota dan berkata, ada 3 aturan dalam cincin hidup dan mati. Pertama, hidup dan mati tergantung takdir. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kedua, penggunaan artefak surgawi dilarang. Ketiga, hanya seni sihir yang dipilih di pavilion hidup dan mati yang dapat digunakan. Apakah ini yang kamu maksud dengan keadilan? Suke mengangkat alisnya dan mencibir. Rupanya, Ling Feng ingin melarangnya menggunakan artefak surgawi. Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk menyegel kultivasiku. Aku akan bertarung denganmu hanya di tahap menengah dari tahap setengah langit. Kata Ling Feng dengan tenang. Suke tidak bisa tidak curiga. Pria berambut merah ini begitu formal. Apakah dia benar-benar menginginkan pertarungan yang adil? Namun, aturan cincin hidup dan mati terdengar agak aneh, terutama aturan ketiga. Mengapa saya tidak bisa menggunakan seni sihir yang dipilih di pavilion hidup dan mati? Adik laki-laki, izinkan saya mengingatkan Anda, sebaiknya Anda tidak setuju dengannya, atau Anda akan dibunuh. Suara yang akrab terdengar di telinganya saat ini. Suke tertegun. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Qin Susu berdiri di tengah kerumunan dan menatapnya sambil tersenyum. Kenapa tidak? Apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Suke bertanya dalam transmisi suara. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu bisa membunuh seorang kultivator di tahap surgawi manusia sekarang, terutama karena 2 artefak surgawi itu. Tanpa artefak surgawi itu dan pembatasan seni sihir, itu akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkannya, bahkan jika kamu sangat berbakat. Keuntungan Ling Feng adalah fisiknya telah ditempa, yang lebih kuat dari pembudidaya biasa. Qin Susu menjelaskan dalam transmisi suara. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan Suke sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan 2 artefak surgawi. Namun, aturan cincin hidup dan mati terlalu istimewa. Mereka yang memiliki fisik yang kuat dapat dengan mudah memanfaatkannya. Jadi, dia pikir Suke memiliki peluang kecil untuk menang. Fisik pemarah. Namun, mata Suke berbinar saat mendengar kata-kata Qin Susu. Fisiknya tidak lebih lemah dari yang lain. Sebelum dia naik ke dunia dekat surga, fisik penekan penjara Raja Neraka ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Juga, fisiknya telah dirusak oleh Void Wind Blades beberapa kali. Setelah pulih, fisiknya menjadi lebih kuat.
Bahkan jika dia berdiri diam, dia bisa memblokir beberapa serangan dari para pembudidaya di tahap surgawi manusia. Memikirkan hal itu, Suke mengabaikan kata-kata Qin Susu. Dia memandang Ling Feng dan bertanya sambil tersenyum, apa taruhannya? Jika saya menang, Anda akan mengembalikan artefak surgawi dan kotak itu kepada saya. Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Jawab Ling Feng. Suke berkata dengan jijik, kamu ingin menukar artefak surgawiku dengan permintaan maaf? Kamu sedang bermimpi. Apa yang kamu inginkan? Ling Feng bertanya. Ini sangat sederhana. Jika kamu kalah, kamu akan meminta maaf kepadaku dan biarkan aku masuk dan keluar rumah gubernur kota dengan bebas. Jangan khawatir, aku hanya akan berkeliaran karena penasaran. Aku tidak akan mengambil jarum atau seutas benang. Suke menepuk dadanya dan berjanji. Ling Feng memandang Suke dengan curiga. Sepertinya dia tidak berpikir Suke bisa menang. Jadi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, itu kesepakatan, kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, mereka berdua terbang ke langit dan berlari menuju Life and Dead Ring di tengah kota. Melihat itu, orang-orang lain di daerah ini segera mengikuti mereka. Cincin hidup dan mati telah didirikan selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang berani naik ke sana. Lagi pula, aturannya terlalu aneh, yang merugikan banyak orang. Lebih penting lagi, banyak orang tahu bahwa Ling Feng telah mengeraskan fisiknya. Bahkan jika tahap kultivasinya turun ke tahap menengah dari tahap setengah langit, fisiknya tidak akan berubah sama sekali. Namun, mengingat kekuatan Suke, para penonton cukup penasaran dengan hasil pertarungan ini. Jadi, mereka semua ingin pergi dan menonton pertunjukan. Qin Susu dan lelaki tua berjubah putih berdiri di sana dan menggelengkan kepala saat mereka melihat Suke dan Ling Feng pergi. Pria muda terlalu impulsif. Sungguh pria yang konyol. Aku cukup baik untuk mengingatkannya, tetapi dia tidak mendengarkanku. Setelah menandatangani kontrak, selama dia naik ke cincin hidup dan mati sekali, bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan dipindahkan ke kota Baihui di masa depan. Lupakan saja, Susu, ayo pergi dan lihat. Bakat anak ini tidak buruk, dan dia tampan dan berbakat. Sayang sekali jika dia mati seperti ini. Mengapa kita tidak menyelamatkannya kali ini dan biarkan dia berutang kami bantuan? Dia mungkin berguna di masa depan. Kakek ketiga, mengapa aku merasa alasanmu sedikit palsu? Aku memperingatkanmu, jika kamu memperkenalkannya kepada orang tuaku sebagai mak comblang, aku benar-benar akan merobek janggut dan rambutmu. Omong kosong, aku bukan orang seperti itu. Pada saat yang sama, di pusat kota Baihui, Suke dan Ling Feng berdiri di depan platform batu bundar. Platform batu berdiameter hampir 100 meter dan tidak terlihat terlalu besar. Tepi platform diukir dengan pola mantra yang padat. Begitu seseorang jatuh dari platform batu selama kompetisi, itu setara dengan kalah dalam kompetisi. Rekan kultivator saya, izinkan saya menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Setelah kita naik ke peron, pavilion hidup dan mati akan muncul di depan kita. Seni sihir akan turun secara acak. Kita memiliki 1 jam untuk melatihnya. Setelah 1 jam, pavilion hidup dan mati akan menghilang, yang berarti pertarungan kita akan dimulai. Pada saat ini, Ling Feng mulai menjelaskan aturan cincin hidup dan mati kepada Suke. Sepertinya dia ingin memberitahu Suke bahwa dia bertarung dengan Suke dalam kondisi yang adil. Juga, jika kamu menggunakan kekuatanmu, formasi mantra di Life and Dead Ring akan diaktifkan. Kekuatan formasi mantra sama dengan serangan penuh seorang kultivator di Heaven Celestial Stage. Ling Feng menambahkan di bagian akhir. Suke menjawab sambil tersenyum, apakah ada yang lain? Juga, begitu kita memasuki cincin hidup dan mati dan mengukir nama kita di atasnya, salah satu dari kita dapat mengeluarkan tantangan kapan saja selama kita berdua berada di kota Baihui. Pihak lain akan diteleportasi ke cincin hidup dan mati tidak peduli di mana dia berada. Ling Feng menjawab dengan tenang setelah ragu sejenak. Apakah ada yang lain? Suke bertanya sambil tersenyum. Ling Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak. Sebenarnya, aku tidak tahu latar belakangmu. Tapi cincin hidup dan mati dapat ditemukan di semua kota kuno di dunia. Peringkat daftar tripod surgawi juga didasarkan pada itu. Anda pasti salah satu dari orang-orang di daftar tripod surgawi.
Jadi, Anda harus mengetahui aturan cincin hidup dan mati, kecuali jika Anda baru saja naik ke dunia surgawi dekat. Petik 2. Tut, apakah ada yang lain? Suke bertanya lagi. Pada saat ini, Ling Feng mau tidak mau bertanya dengan marah, apa maksudmu? Apakah kamu bodoh? Kamu banyak bicara. Mereka yang tidak tahu kamu akan berpikir kamu gila. Aku bertanya apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong atau belum? Jika tidak, kita akan memulai pertarungan. Teriak Suke sambil menatap Ling Feng. Ling Feng segera mendengus, berbalik, dan melompat ke platform batu. Kemudian, lingkaran cahaya samar muncul di platform batu entah dari mana. Di atasnya ada kata-kata, Ling Feng dari kota Baihui. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia bertarung di Life and Dead Ring. Bibir Suke meringkuk saat dia terbang menuju cincin kehidupan dan kematian. Suara mendesing. Begitu dia mendarat, cahaya putih muncul di depannya. Setelah melihat ini, semua orang, termasuk Ling Feng, terkejut. Tanpa nama. Sial, orang ini belum pernah berada di panggung hidup dan mati? Ini memang pertama kalinya, kalau tidak mungkin tidak ada nama. Meskipun orang-orang misterius di daftar tripod surgawi tidak mengungkapkan nama mereka, mereka semua menggunakan beberapa simbol aneh untuk menggantikannya. Tidak ada informasi sama sekali tentang orang ini. Ini pasti pertama kalinya dia berada di cincin hidup dan mati. F***CK, tidak heran dia berani naik ke atas panggung untuk bertarung dengan Ling Feng. Orang bodoh memang tidak takut. Banyak orang mulai berdiskusi dengan heran. Qin Susu dan lelaki tua berjubah putih, yang berdiri di tengah kerumunan, juga terkejut. Seperti yang aku duga, dia bukan salah satu penguasa misterius di daftar tripod surgawi. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia berada di 5 besar daftar setengah. Qin Susu berkata dengan serius. Sepertinya aku tidak salah menilai dia. Orang ini pasti baru saja naik ke surga belum lama ini, tapi dia sangat kuat. Bakatnya luar biasa. Dia kandidat yang luar biasa. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan gembira seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Kakek ketiga, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan punya ide buruk. Qin Susu merasa ada yang tidak beres dan memperingatkannya lagi. Pada saat yang sama, Suke, yang sedang berdiri di atas platform batu, melihat cahaya di depannya. Dia mengumpulkan seuntai kekuatan inti surgawi di jarinya dan mulai memercikkannya ke cahaya. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Ketika para penonton melihat nama yang ditinggalkan oleh Suke, mereka sangat terkejut. Fraksi surga yang meledak luar biasa? Apakah ini nama aslinya? Bagaimana mungkin ada orang yang disebut mengagumkan saat ini? Dan fraksi surga yang meledak, sekte macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak orang terkejut. Namamu fraksi surga yang meledak itu luar biasa? Di cincin hidup dan mati, Ling Feng memandang Suke dengan curiga dan bertanya, bukankah namamu Bai Zantang? Itu bukan urusanmu. Jika aku mengatakan fraksi surga yang meledak itu luar biasa, maka itu luar biasa. Suke berkata dengan bangga. Ling Feng segera mendengus, tidak masalah nama apa yang kamu buat. Aku hanya berharap kamu bisa menepati janjimu setelah kalah. Aku kalah. Maaf, fraksi surga yang meledak tidak pernah kalah, kata Suke sambil tersenyum dingin. Ledakan. Pada saat ini, suara tumpul datang dari Life and Dead Ring. Kemudian void terdistorsi dan sebuah pintu terbuka, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Desir. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara sesuatu yang menerobos udara, lebih dari selusin helai cahaya terbang keluar dari void door dan mulai berputar dengan cepat di sekitar Suke dan Ling Feng di atas platform batu. Ling Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu helai cahaya. Rintik. Untaian cahaya dicegat dan berubah menjadi jade slip dengan tulisan Purple Mystic Flashing Light Sword Art di atasnya. Para penonton berseru kaget, ini seni pedang. Sepertinya Ling Feng memiliki peluang bagus untuk menang kali ini. Pavilion hidup dan mati selalu mengeluarkan beberapa seni sihir yang aneh, yang umumnya buruk. Satu-satunya seni sihir yang mematikan adalah beberapa seni pedang dan seni saber.
Jika keduanya mendapatkan seni pedang, hasilnya akan sulit diprediksi. Lagi pula, seni pedang juga dibagi menjadi beberapa level. Seni pedang yang didapat Ling Feng harus dari level tinggi. Mari kita lihat apa yang bisa didapat oleh fraksi surga yang meledak. Banyak penonton memandang Suke. Suke juga menatap untayan cahaya itu. Namun, dia menemukan dia tidak bisa melihat seni sihir apa yang ada di untayan cahaya itu. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia memanggil antarmuka sistem dan mengaktifkan Lucky Aura. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu helai cahaya. Rintik, untayan cahaya berubah menjadi Jade Slip dengan 3 kata besar di atasnya, Drunken Immortal Fist. Ketika para penonton melihatnya, ekspresi mereka menjadi aneh. Seni tinju. Puff, orang ini dikutuk. Seni tinju melawan seni pedang hanyalah jalan buntu. Tapi nama seni tinju ini agak aneh. Namanya Drunken Immortal Fist dengan kata immortal di dalamnya. Apa yang salah dengan kata abadi di dalamnya? Mungkinkah semua seni sihir dengan kata abadi di namanya adalah seni sihir yang kuat? Benar, jika kamu menghapus kata immortal itu menjadi Drunken Immortal Fist. Ini konyol. Bagaimana dia bisa bertarung saat mabuk? Banyak orang tertawa dan memandang Suke dengan penuh simpati. Mereka pikir dia terlalu sial. Ling Feng memandang Suke dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, ini adalah kehendak surga. Belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang. Jika tidak, kamu akan malu saat kita bertarung nanti. Omong kosong. Mendengar itu, Suke menjadi cemas dan berkata dengan marah, siapa yang jelek? Katakan itu lagi, siapa yang jelek? Buka matamu dan lihat wajah tampanku. Bagian mana dari diriku yang jelek? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Ling Feng berkata dengan marah. Dia hanya tidak ingin mendorong Suke terlalu keras. Dia tidak ingin Suke menarik kembali kata-katanya setelah dia kalah. Itulah mengapa dia mencoba membujuk Suke dengan kata-kata yang baik. Dia tidak menyangka Suke akan berpikir bahwa Ling Feng jelek. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Kamu jelas berbohong melalui gigimu, teriak Suke. Ling Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak ingin berbicara lebih banyak. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Jade Slip dan memasuki kondisi kultivasi. Sesuai aturan, mereka hanya punya waktu 1 jam untuk mempelajari seni sulap. Setelah waktunya habis, cincin hidup dan mati akan terbuka sepenuhnya dan kekuatan inti surgawi mereka tidak lagi dibatasi. Sebelum memasuki ring, Ling Feng telah menyegel kultivasinya ke tahap menengah dari tahap setengah langit. Sekarang dia telah memperoleh seni sihir, dia tidak ingin membuang waktu bertengkar dengan Suke. Semakin banyak yang dia pelajari dalam 1 jam, semakin besar peluangnya untuk menang. Kamu adalah orang yang berbahaya. Beraninya kamu mencuri jam, Suke berteriak lagi. Namun, dia masih memegang Jade Slip dan tidak memasuki kondisi kultivasi. Faktanya, ketika dia mendapatkan Jade Slip, dia telah meminta sistem untuk mengolahnya secara default. Dia tidak perlu memahaminya sendiri. Seluruh rangkaian Drunken Immortal Fist telah dihafalkan dalam benaknya. Namun, Drunken Immortal Fist mirip dengan Drunken Fist yang dia kenal. Semakin mabuk dia, semakin kuat tinjunya. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan Drunken Immortal Fist tampaknya tidak memiliki batas atas. Selama dia bisa mempertahankan kesadarannya, semakin dia mabuk, semakin kuat tinjunya. Ceka, sepertinya aku harus melakukan beberapa persiapan dulu. Suke tersenyum dan memanggil sistem. Sistem, anggur jenis apa yang kamu miliki di tokomu? Beri aku beberapa kotak dengan kandungan alkohol tertinggi. Oh, anggur monyet berusia 10.000 tahun ini enak. Beri aku 2 kotak. Maotai berusia 10.000 tahun? Bisakah benda ini masih diminum setelah 10.000 tahun? Lupakan saja, beri aku 10 kotak. Saat ini, di arena hidup dan mati. Duduk di tanah dengan menyilangkan kaki, Ling Feng meletakkan Jade Slip di dahinya dan mulai berlatih seni pedang di Jade Slip. Suke berdiri di tempat yang sama. Dia bahkan membuang slip giok dan mulai memindahkan barang-barang ke atas panggung. Kotak demi kotak anggur dipindahkan dari ruang penyimpanan sistem. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang oleh apa yang mereka lihat.
Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Kamu sebenarnya tidak memanfaatkan waktu untuk berkultivasi? Mengapa kamu masih memindahkan barang? Mungkinkah dia mengaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai? Aku juga akan mengaku kalah jika aku jadi dia. Bagaimana dia bisa melawan seni tinju melawan seni pedang? Betul sekali. Hei, tunggu sebentar, apakah kamu mencium sesuatu? Anggur. His, dari mana datangnya bau anggur semurni itu? Sialan, lihat, orang itu, semua yang dia pindahkan adalah anggur. Ya Tuhan, aku tidak menyangka dia akan mulai minum anggur. Mungkinkah seni tinju benar-benar berhubungan dengan anggur? Apakah dia perlu mabuk untuk bertarung? Tidak mungkin, orang ini bahkan belum mulai berlatih seni pedang di Batu Giok. Bagaimana dia bisa mulai minum anggur? Banyak orang tercengang dan berseru kaget. Qin Susu juga terkejut. Apa yang orang ini lakukan? Tunggu, cucuku tersayang, mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Mungkinkah situasinya telah berubah? Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar. Qin Susu menatapnya dan berkata, orang tua, apakah kamu masih menginginkan janggutmu? Ya, pria tua berjubah putih menutupi janggutnya dan melangkah mundur dengan panik. Pada saat ini, Suke sedang minum anggur di depan para penonton di arena hidup dan mati. Sejak dia mulai berlatih kultivasi, dia telah memperkuat tubuhnya dengan God of Hell's Compulsion. Meskipun dia tidak tahu cara minum, dia masih bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Setelah minum 2 botol anggur monyet 10 milenia, dia tidak merasa mabuk sama sekali. Setelah meminum 2 botol Maotai 10.000 tahun, dia akhirnya merasa kepalanya melayang. TSK, aku merasakannya. Suke sangat gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia melakukan Drunken Immortal Fist dalam keadaan ini, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada kekuatan aneh di tubuhnya, menunggu untuk meledak. Pada saat yang sama, sebuah jendela muncul di antarmuka sistem, menampilkan deretan data, tingkat keracunan saat ini, tingkat 2. Oh, jadi begini cara seseorang mengumpulkan kemabukan? Suke sangat senang. Dia mengambil sebotol Maotai lagi dan menuangkannya ke mulutnya. Gu. 1 botol. 2 botol. 3 botol. Ketika semua kotak Maotai dikosongkan, wajah Suke memerah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia bergoyang di tempat seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Menurut statistik sistem, kemabukannya sudah mencapai level 11. Berapa satu ini? Kenapa aku sepertinya melihat 41? Tidak, mataku pasti mempermainkanku. Ini hanya level 1. Aku harus mencapai 100 level, dan bergumam mabuk. Kemudian, dia melihat kerumunan di bawah Life and Dead Ring dan berteriak, anggur, siapa yang punya anggur? Mata semua orang melebar saat mereka menatap kosong padanya tanpa reaksi apapun. Pria ini bahkan tidak membutuhkan waktu setengah jam untuk membuat dirinya mabuk seperti ini. Hasil kompetisi ini bisa dengan mudah ditebak. Anggur, ada anggur hari ini, dan aku akan mabuk hari ini. Hahaha, 1 cangkir lagi, di mana anggurnya? Mengapa kamu belum mengirimkannya? Suke berbicara dengan cara mabuk, dan lidahnya bahkan tidak bisa diluruskan. Dia masih berteriak minta anggur. Anggurnya ada di sini. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berteriak, lalu melemparkan beberapa botol anggur ke Suke. Suke cepat bereaksi. Dia meraih botol-botol itu, membuka tutupnya, dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Teguk. Ding, peringatan. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah meminum anggur palsu. Aktifkan fungsi pemulihan otomatis. Bunyi bip sistem terdengar. Namun, Suke sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat boot face. Dia tidak mendengarkan bunyi bip sistem, dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Teguk. Bang! Ketika beberapa botol anggur palsu habis, semua botol anggur di lengan Suke jatuh ke tanah, dan pecahannya berserakan di tanah. 1234? Berapa angka 0 ini? Suke bersendawa, dan terus menghitung indeks mabuk di depannya. Namun, dia menemukan bahwa ada banyak angka 0, dan setiap angka mengambang, sehingga sulit untuk dihitung.
Nyatanya, kemabukannya sudah mencapai 100 level. Ini adalah angka yang menakutkan. Begitu meledak, kekuatannya tidak terbayangkan. Untungnya, Suke telah melatih tubuhnya, atau dia tidak akan mampu menahan kemabukan seperti itu. Namun, pikirannya telah kehilangan rasionalitas terakhir, dan dia murni mengandalkan sel-sel otaknya yang aktif untuk mabuk. Ledakan. Pada saat yang sama, Ling Feng yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. 1 jam akhirnya berlalu. Selesai. Ilmu pedang ini lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku pasti akan memenangkan pertempuran ini. Bibir Ling Feng melengkung menjadi senyuman, penuh percaya diri. Namun, saat berikutnya, dia tertegun. Bau apa itu? Kenapa begitu kuat? Setelah mengatakan itu, mata Ling Feng tertuju pada Suke, yang tidak jauh dari sana, dan sejumlah besar botol anggur kosong di tanah. Ling Feng segera mengerutkan kening. Rekan kultivator saya, apakah Anda sudah minum anggur di sini selama 1 jam? Dia bertanya dengan suara rendah. Siapa itu? Siapa yang berbicara denganku? Apakah kamu punya anggur? Mendengar suara itu, Suke tiba-tiba berbalik dan hampir jatuh. Dia tanpa sadar mengambil langkah misterius dan menopang tubuhnya dengan postur yang aneh. 1 jam telah berlalu. Peraturan adalah peraturan. Aku telah memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung denganku. Jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Ling Feng sangat gembira saat melihat reaksi Suke. Dia bisa melihat bahwa Suke sudah kehilangan kesadaran. Dalam keadaan seperti itu, sama saja dengan mencari kematian. Selama dia membunuh Suke, artefak surgawi akan menjadi miliknya lagi, dan dia tidak perlu khawatir rahasianya terungkap. Bahkan Tuhan ada di pihakku. Bajingan, pergilah ke neraka. Ling Feng tertawa dan akhirnya mengungkapkan wajahnya yang sombong dan mendominasi. Dia melambaikan pedang tajam pada tingkat harta sihir di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi cahaya ungu dan berlari ke arah Suke dengan tiba-tiba. Melihat itu, semua penonton menggelengkan kepala. Aku tidak menyangka orang ini akan dikalahkan dengan cara ini. Dengan kekuatannya, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia dikalahkan. Namun, dia membodohi dirinya sendiri dan menjadi seperti ini. Pria tua berjubah putih dan kin susu juga menggelengkan kepala tanpa daya. Aduh, lupakan saja. Giliranku untuk menyelamatkannya dan membantunya. Pria tua berjubah putih itu berkata. Dia akan melangkah keluar dan menghentikan Ling Feng. Dia percaya bahwa dengan identitasnya, Ling Feng pasti akan membiarkan Suke pergi demi dia. Namun, sebelum lelaki tua itu mengatakan apapun, Suke, yang terhuyung-huyung di tanah, tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap cahaya ungu di depannya dengan heran. Zixia, apakah itu kamu? Suke berteriak kaget. Kemudian dia menyeret tubuhnya yang goyah dan mulai berjalan dengan cara yang aneh dan misterius. Dalam sekejap mata, dia menembus kehampaan dan muncul di depan Ling Feng, yang bergegas maju. Dentang! Bersamaan dengan suara logam yang renyah, seni pedang cahaya mengalir ungu Ling Feng tiba-tiba terputus. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Bahkan Ling Feng sendiri tertegun. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Suke, yang tidak jauh darinya sedetik yang lalu, muncul di depan Ling Feng saat ini dan memegang pedang Ling Feng dengan tangan kosong. Selain itu, dia tidak terluka. Di mana Zixia? Astaga, di mana Zixia? Sial, kemana kau mengambil Zixiaku? Setelah memegang pedang, seni pedang Suke terputus dan cahaya ungu menghilang seketika. Dia sangat marah sehingga dia menatap Ling Feng dan memarahinya. Aku, wajah Ling Feng masih penuh keterkejutan dan kengerian. Dia masih tidak tahu bagaimana Suke menghentikan seni pedangnya. Seni pedang cahaya ametis flowing telah ditampilkan dengan jelas, tetapi telah diinterupsi secara paksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sialan kau, bajingan, serahkan Zixia. Pada saat ini, Suke menatap Ling Feng dengan marah. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju wajah Ling Feng secara langsung. Oh tidak. Ekspresi Ling Feng langsung berubah. Dia segera meninggalkan pedang tajam di tangannya dan mundur dengan tergesa-gesa. Namun, adegan mencengangkan kembali terjadi. Langkah kaki Suke berantakan, dan matanya kabur karena mabuk. Dia tersandung dan bergoyang, tetapi sosoknya memudar dan menjadi buram.
Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ling Feng lagi. Tinjunya masih jatuh, dan dia meninju wajah Ling Feng dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, Ling Feng terpesona. Zixia, kembalikan Zixiaku! Suke masih berteriak. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ling Feng lagi dan terus meninju secara acak. Bang! 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 Dalam sekejap, pertempuran di Life and Dead Ring menjadi sepihak. Semua orang yang hadir tercengang. Ling Feng sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Tubuhnya terus terbang bola-balik di Life and Dead Ring. Setiap kali dia dihancurkan, Suke muncul di depannya lagi sebelum dia mendarat di tanah. Tinju Suke terus meninju dengan lancar. Bang! Pada akhirnya, ketika Ling Feng diledakkan dengan keras terbang keluar dari arena hidup dan mati dengan satu pukulan, dia sudah kehilangan kesadaran sejak lama. Seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan lebih dari separuh rambut merahnya telah rontok selama pertempuran, membuatnya tampak mengerikan dan tak tertahankan. Seluruh adegan itu sunyi senyap. Semua orang tercengang di tempat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan teror. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini? Pria tua berjubah putih itu tidak mengharapkan ini? Qin Susu juga tidak mengharapkan ini? Bang! Pada saat ini, Suke, yang berdiri di cincin kehidupan dan kematian, menggumamkan Zixia dengan suara rendah. Kemudian dia bergoyang beberapa kali dan langsung tertidur di atas platform batu. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul di Life and Dead Ring. Sederet kata-kata besar muncul di sana, fraksi surga yang meledak luar biasa, menang. Ledakan. Kemudian, daftar bersinar muncul di langit di atas kota Baihui. Daftar tripod surgawi, tahap setengah langit. Nomor 1, Li Xiaoran. Nomor 2, Ye Guhen. Nomor 3, Yun Baichuan. Nomor 4, fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Daftar setengah dari daftar tripod surgawi telah diperbarui dan diumumkan ke seluruh dunia. Daftarnya menyebar dari kota Baihui ke semua kota kuno di alam surgawi Zhenyuan, ke benua bumi, benua surga, benua Xuanhuang, dan akhirnya ke seluruh dunia dekat surgawi. Pada saat ini, fraksi surga yang meledak luar biasa terkenal di dunia langit dekat,